Oke, buat teman-teman nih, jangan nganggap pramuka tuh cuman nyanyi-nyanyi aja, sandi marsa aja. Kita tuh pelajari banyak banget hal, semua bisa dibilang pramuka itu mencakup semua hal, seni ada, eee, tentang alam pun ada, kayak gitu. Jadi nggak cuman satu, "Pluk pramuka cuma nyanyi-nyanyi aja," gitu, "tepuk pramuka doang," gitu, nggak gitu. Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo semuanya, kembali lagi di YouTalk UHAMKA Talk Podcast. Nah, di special episode kita, karena kita lagi collab bareng UKM di UHAMKA, nah kita kedatangan lagi nih ketua umum dari salah satu UKM di UHAMKA, yaitu ada Kakak Intan. Oke, halo Kak Intan. Halo. Nah, Kak Intan dari UKM apa nih Kak? Dari UKM Pramuka, Kak. Pramuka, ada namanya sendiri gak sih UKM Pramuka yang di UHAMKA? Ada Racana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, biasanya sih dibilangnya Racana UHAMKA gitu. Oke, Kakak sekarang semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5, aku semester 7. Dari fakultas apa? Fakultas FKIP. FKIP, oke. Nah, pertama ikut si pramuka ini dari kapan? Dari semester 1, cuman waktu itu tuh tengah-tengah. Oh, pas tengah-tengah. Jadi nggak dari awal gitu. Soalnya waktu itu belum tahu infonya, kurang tahu tuh infonya kayak apa. Jadi datang ke secretnya ternyata udah mulai latihan. Jadi telat. Terus kalau pas masih offline, ini kan berarti masih latihan langsung dong. Masih. Nah, itu gimana tuh antara latihan sama matkul? Pernah bentrok nggak? Untuk bentrok nggak pernah, karena kan aku kan di bimbingan konseling itu mata kuliahnya nggak padat-padat banget. Oh gitu. Jadi kuliahnya itu cuma dari Senin sampai Kamis aja. Nah, kegiatan pramuka itu biasanya Sabtu atau Minggu, jadi nggak bentrok juga sih, karena kan online juga sekarang kan. Itu seminggu sekali? Iya, tapi nggak seminggu sekali juga kan kadang itu mungkin latihannya ya. Untuk kayak kegiatan-kegiatan yang lain kan biasanya ada di hari lain juga. Untuk bentrok sih enggak. Kalau sekarang kesibukannya lagi apa nih? Kalau ini kan masih online ya, terus kegiatan juga belum banyak yang offline lah. Terus sekarang berarti lagi sering ngapain aja? Ngajar di? Privat les khusus matematika. Oh, lah Iya. terus ini kan jurusan bimbingan konseling. Iya. Terus sekarang ngajar itu dalam rangka magang kah atau emang freelance? Iya, freelance. Ngajar jadi guru matematika. Iya, Emang SD, suka matematika SMP. apa gimana? Suka. Nah, jadi waktu itu kan emang dari SD sampai SMA itu seneng banget sama MTK kan. Oh, iya. Tapi gak tau kenapa kuliah tuh gak pengen ngambil MTK, karena waktu lulus itu waktu kelas 3 SMA itu udah mulai jenuh sama matematika. Pelajarannya tuh ya Allah. Udah mulai sin kostan segala macem ya kan. Kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya nanti kuliah jangan ngambil yang macem-macem deh, kayak cari aman aja gitu. Kayak udah trauma kayak nih. Iya. Aduh, kuliah makin stres ini yang ada. Betul. Jadi Terus ngambil apa ya? Ya udah kan bingung. Akhirnya tadinya mau di negeri kan, nggak jadi. Akhirnya ngambil di UHAMKA. Ngambil apa ya? Oh yaudah bimbingan konseling, karena bimbingan konseling kan nyerempet-nyerempetnya sama psikologi. Oh iya. Tadinya mau psikologi, cuman mama sama papa tuh nyaraninnya di UHAMKA, tapi bolehnya di FKIP aja karena deket kampusnya. Deket rumah. Iya. Kamu rumahnya di mana emang? Di Cijantung, Komplek Kopassus. Oh iya, deket banget. Iya. Gitu. Tinggal naik flyover turun nyampe. Betul. Ya kan? Nah, itu tadi kamu suka banget matematika kan? Iya. Pernah remet gak? Mungkin pas SMA yang terakhir kelas 3 itu kali ya. Itu Udah mulai down. Pusing banget, Iya. itu udah bikin gila banget itu mata pelajarannya. Iya benar. Sama sih, aku juga sih. Kayaknya kalau diinget-inget itu nggak remet MTK, cuma sekali seumur hidup di SMA sih. Benar sekali dong. Nggak remet, kalau aku yang nggak remet sekali. Gitu. Aduh, jadi malu. Berarti anak IPA. Iya. Anak IPA. Aku juga anak IPA tapi gadungan. Anak IPA beneran, cuma jiwanya sebenarnya bukan di IPA. Iya, gitu. benar-benar.
masuk jadi anak komunikasi. Iya. Lintas tuh berarti ya. Lintas dulu memaksakan gitu sih sebenarnya. Sama sih kalau dibilang lintas, aku juga lintas. BK kan masuknya psikologi kan IPS. Oh iya masuknya. juga ya, kita ketukar. Iya, karena di BK juga nggak ada pelajaran IPA banget, nggak ada. Jadi cuman ya tentang psikologi semuanya itu. Kayak gitu. Seenggaknya ada sama-sama ngajarnya lah ya. Gitu, Iya. walaupun nggak harus ngajar MTK. Tapi sekarang meskipun ngambilnya jurusan BK, tetap jadi freelance kan aja. Keren banget. Nah, kalau ini kan tadi tentang freelance kamu. Kalau untuk kegiatan pramukanya gimana tuh? Kalau untuk kegiatan pramukanya kan aku tuh ngajar dari Senin sampai Jumat. Terus pramuka itu setiap Sabtu dan Minggu gitu. Jadi selama 1 minggu dari Senin sampai Minggu itu benar-benar full. Full day semuanya 7 hari. Terus kamu istirahatnya gimana? Emang gak diomelin mama sama papa gitu? Kamu gak pernah di rumah gitu kan? Kalau diomelin gak sih, karena udah biasa dari zaman SMP kan pramuka juga. Dari SMP. Dari dulu tuh suka pramuka. Iya, jadi kan SMP juga kegiatannya banyak, lomba-lomba, pulangnya sore itu kayak emang awal-awal diomelin waktu SMP. Cuma kesini-sini kayaknya mama udah males dia ngomelin aku. Udah biasa, udah terserah dia daripada di rumah gak ada kerjaan. Bener, daripada ya kan? tiduran aja. Tapi SMA ikut pramuka juga? Iya, justru SMA itu lebih sibuk lagi. Jadi kayak definisi rumah itu cuma buat tempat tidur aja udah. Oke, aku juga kalau sekarang kayak gitu sih. Pas kuliah dulu, pas SMA sama-sama ikut ini juga, apa namanya sih kalau dulu ekskul ya. Cuma kan aku nari dan sibuknya juga nggak terus-terusan full day, paling kalau ada lomba doang. Nah sekarang pas masa magang baru nih, kayak sekalinya di rumah tuh ntar main gitu kan, karena kita butuh refreshing juga kan. Betul. Nah kamu terus mainnya kapan? Ini kan semuanya kayak kegiatan sekolah, ngajar lah, ekskul, apa nih sekarang UKM. Terus gimana kamu? Emang gak pernah main gitu? Kalau main emang dari dulu aku nggak seneng main. Oke. Ini jarang-jarang loh gitu. Iya, jadi kayak keluar rumah ya kalau nggak sekolah kegiatan pramuka, kayak pulang malam pun itu juga karena pramuka gitu. Jadi refreshingnya seperti apa? Menurut aku refreshing aku di pramuka gitu. Oke, di kegiatan ya. Iya. Berarti dompetnya tebel ya, bukan anak nongkrong. Bukan anak yang aduh gabut melipir dikit, pulang-pulang bawa kopi, bawa apa kan. Nah, kalau kamu nih ikut pramuka, dananya nih, kamu pernah gak sih ngerasa kayak aduh duitku tinggal dikit nih gitu, atau di pramuka kita sebenarnya nggak harus ngeluarin dana yang banyak gitu? Kalau dari dulu sih ya bisa dibilang untuk ngeluarin biaya pasti sih ada, cuman kayak biaya untuk aku kan di Tangerang rumahnya, jadi untuk ke Jakarta itu harus ada biaya transportasi lah. Nah ini pas kapan SMA? Kuliah. Kalau zaman SMA SMP itu karena deket, jadi kayak ya udah aja gitu. Nah yang Cijantung terus rumah siapa? Itu rumah nenek. Oh rumah nenek, rumah orang tua kamu tuh di Tangerang. Di Tangerang, jadi aku juga ngajar di Tangerang gitu. Iya. Berarti sekarang di Tangerang. Iya. Betul itu ya, transport buat PP ya. Betul. Tapi worth it lah ya sama apa yang didapat dari pramuka yang ngasih sekalian refreshing kan. Iya. Soalnya kalau emang udah passion, udah hobi tuh pasti nggak ngerasa capek. Iya benar, Ya kan? kayak seneng aja capek badan, cuman seneng gitu. Nah kamu ini di pramuka sekarang kan udah semester 5, otomatis udah dapat jabatan dong. Iya. Sekarang menjabat sebagai apa? Sebagai ketua umum putri. Jadi di pramuka itu ada 2 ketuanya. Oh ada yang putra dan putri. Betul. Keren banget loh. Nggak sia-sia kan, setiap full day selalu ada kegiatan. Sekarang bisa ngejabat jadi ketua umum putri. Nah ketua umum putranya siapa? Ada namanya Kak Habib Iwan Julianto, dia semester 7. Oh semester 7, bukan Iya. anak semester 5? Bukan. Jadi dia anak semester 7 PGSD. Ini kalau si UKM Pramuka berdiri dari tahun kapan? Dari 1987, jadi sekarang itu udah angkatan yang ketiga-tiga. Yang maba sekarang itu angkatan ketiga-tiga. Angkatan ketiga-tiga. Terus sekarang jumlah anggotanya berapa? Untuk seluruhnya sih 35, itu udah termasuk pengurus, BPH, dan anak baru yang sekarang maba. 35 orang. Nah untuk menjaga 35 orang itu kan butuh effortnya biar mereka tuh betah gitu kan. Kadang ada orang yang musiman nih ikut UKM ya nggak? Gimana sih caranya UKM Pramuka ini buat ngejaga anggotanya tuh biar betah, terus biar konsisten nih buat ikut si UKM Pramuka? Jadi kalau di Racana itu kan udah masuk Pramuka Universitas ya, jadi udah mulai anak-anak yang sudah dewasa gitu. Jadi kita lebih ke
menerima dia. Jadi dia ini di pramuka apa sih yang didapatkan, mungkin yang di luar sana dia nggak dapat, dia bisa dapat di pramuka. Misal dia di luar nggak dapat perhatian gitu, jadi di pramuka kita kakaknya tuh kayak nanya, gimana, udah makan belum, udah sampai rumah belum, jadi kayak gitu, lebih bikin mereka nyaman. Ada gitu. kekeluargaan di dalamnya ya, daripada cuma kegiatan biasa aja. Di sini ada keterikatan lah antara anggota. Iya. Nah itu terus kegiatan di dalam pramuka tuh ngapain aja emang? Kan pasti semua anggota pengen kan mendapat suatu pelajaran dari UKM yang diikutin dong untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah itu kegiatan apa aja sih biasanya pramuka? Oh, kalau kita ada banyak. Jadi untuk latihan perdana kemarin itu ada tentang ya umum sejarah pramuka Indonesia dan dunia seperti itu. Terus kayak tali temali itu juga ada, semapur juga ada. Cuman kalau di udah tingkat teracana itu udah itu cuman di nomor sekian kan gitu. Jadi buat yang basic aja kali ya, kayak inget-inget kemarin SMA ngapain betul, gitu pramukanya. Karena kan kebanyakan pasti mereka udah pernah pramuka sebelumnya. Kalau kita terlalu mendalam kayak pramuka gini-gini aja gitu kan. Iya benar, dulu kan wajib kan soalnya di SMA SMP. Terus selain itu apa lagi? Untuk itu kita biasanya ada pengembaraan itu biasanya kita keluar menjelajah gitu. Oh iya, menjelajahnya gimana tuh, pakai peta? Bisa ada. Jadi di pramuka juga ada navigasi. Jadi navigasinya pakai kompas kayak gitu. Terus ada, kita juga di pramuka juga ada namanya peta pita. Pita tuh gimana? Jadi nanti itu kita bikin sendiri kertas, nanti ada sumpit. Jadi alat seadanya sebenarnya. Iya. Beneran kayak bikin peta gitu ya? Iya benar. Jadi ada tabel-tabel gitu. Nanti kita menggambarkan. Jadi ada simbol-simbolnya tersendiri gitu. Nanti sebelah kanan ada ada gedung apa gitu. Di sebelah kiri nanti belok kiri, di sebelah kanan ada masjid kayak gitu. Jadi ntar digambar simbolnya, nanti ukur jaraknya pakai kompas itu arah apa, utara kah atau kayak gitu. Oh kayak ini ya, zaman dulu kalau pramuka tuh lagi lomba apa sih? Kalau yang piknik camping itu? Jambore. Nah, jambore juga ada kan kegiatan kayak gitu? Ada. Cuman kalau di Racana sendiri kayaknya jambore itu udah mulai nggak banyak gitu. Jadi lebih ke pengabdian masyarakat sih. Kalau tadi yang ngejelajah biasanya di mana lokasinya? Kalau tahun-tahun sebelumnya ya waktu sebelum pandemi itu tuh di gunung. Oh di gunung, keren kita banget itu. Gitu. Oh iya berarti sekarang udah enggak dong gara-gara pandemi ya? Iya belum mulai lagi. Nah selain tadi yang ngejelajah, kan ada pengabdian masyarakat juga tuh tadi kamu bilang. Biasanya ngapain nih? Apakah dia berupa bansos atau terjun ke sekolah-sekolah? Sama kadang nih aku juga suka lihat anak pramuka tuh suka bantuin arahin lalu lintas di jalan, suka lihat tuh. Nah kalau kamu di pramukanya UHAMKA ini biasanya ngapain pengabdiannya? Kalau kita jadi kita membentuk kelompok gitu. Jadi dari anggota-anggota itu kita membentuk kelompok untuk kita terjun langsung ke sekolah gitu. Sekolah SD sih biasanya, untuk kita mengenalkan pramuka tuh seperti apa. Karena kan sekarang pramuka itu diwajibkan ya di sekolah. Iya benar-benar. Jadi untuk kita memenuhi tenaga pendidiknya, jadi dari kita pramuka ini ya sukarela gitu. Jadi kakak pembina bagi mereka. Betul. Pelatih gitu. Jadi pelatih. Nah biasanya untuk kesana itu sukarela ya. Berarti kamu yang datang kah atau mereka dari SD yang nyari nih kakak pembina dari mana ya gitu? Ada yang purnanya itu kayak ngajak adik-adiknya kita, di sini sekolah ini lagi butuh ini gitu. Atau kita yang juga yang ke sekolah gitu. Kalau tadi kegiatan mingguannya kan ada jelajah beberapa kali ya. Itu biasanya berapa bulan sekali doang gitu ya? Iya, hanya beberapa kali aja. Berarti selain ngejelajah, pengabdian masyarakat, terus sama tadi basic. Oke. Terus ada nggak sih didikan yang dari UKM Pramuka ajarin nih khusus ke anggotanya? Ada, karena kan di pramuka itu kita ada ADART-nya sendiri ya, dari Kuarnas, anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi kayak ada semua peraturan itu adanya di situ. Khusus kepramukaan seluruh Indonesia itu di situ. Jadi tentang pakaian kah, tentang cara mengajar itu semua ada di situ. Dan kita kan ada di Racana di UHAMKA ya. Jadi kita itu
kurang tahu untuk UKM lain, tapi kalau di UKM Pramuka kita megang 2 ADART gitu. Satu ADART dari kampus, satu dari ADART dari Pramuka. Jadi kita mempelajari dua-duanya gitu di situ. ADART Pramuka seperti apa dan ADART di universitas seperti apa kayak gitu. Oke, lengkap banget ya. Terus selain yang tadi nih yang kamu jelasin, ada nggak sih hal-hal lain yang dipelajarin dari UKM Pramuka yang bisa bikin anggotanya atau mahasiswa nih jadi berkembang lebih besar lagi gitu di dunia luar? Apa selain itu? Mungkin lebih ke soft skill mereka tentang tanggung jawab, disiplinnya mereka, terus Rasa sosialnya dia ke masyarakat, seperti itu sih Kak. Oke, soalnya kadang kan selain kita menjadi mahasiswa dituntut buat belajar, buat dapetin soft skill dari matkul yang kita ambil, Betul. itu juga ada soft skill yang nggak bisa didapat dari pelajaran itu tadi ya, yang bisa betul. kita dapat dari UKM dan juga organisasi. Nah, salah satunya dari UKM Pramuka ini tadi tuh pastinya mengajarkan disiplin, rasa tanggung jawab, terus rasa sosial, toleransi dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih hal yang pengen kamu sampai ini buat teman-teman kamu semuanya di sana buat ikut Pramuka nih? Oke, buat teman-teman nih, jangan nganggap Pramuka tuh cuman nyanyi-nyanyi aja, sandi marsa aja. Kita tuh pelajari banyak banget hal, semua bisa dibilang Pramuka itu mencakup semua hal. Seni ada, tentang alam pun ada kayak gitu. Jadi nggak cuman satu peluk Pramuka cuma nyanyi-nyanyi aja gitu, tepuk Pramuka doang gitu, enggak gitu. Jadi banyak hal banget yang kalian bisa dapetin dan kalian bisa gabung ke Racana UHAMKA. Nah, bener banget nih. Berarti ini bukan salah satu, banyak hal yang bikin kamu tertarik buat terjun ke Pramuka UHAMKA. Terus sekarang Pramuka UHAMKA nih, prestasinya tuh udah sampai kemana aja? Untuk karena pandemi ya, jadi kebanyakan kita itu kegiatannya online. Kemarin baru aja salah satu dari anggota kita, Kak Zaki namanya, dia ikut forum, bukan lomba sih, lebih ke forum membicarakan apa gitu. Terus itu se-ASEAN. Oh, diskusi gitu ya, forum diskusi se-ASEAN, sesama anggota Pramuka? Iya, Pramuka se-Asia Tenggara itu. Wow, yang menyelenggarakannya dari Pramuka Malaysia. Oh, Pramuka Malaysia. Ini si kakak tadi semester berapa? Kakak yang ikut itu semester 7. Anak FKIP juga? Iya, nah, bahasa Inggris. Banyaknya tuh anak FKIP atau fakultas apa sih? Atau semuanya sebenarnya ada? Sebenarnya semua ada, cuman banyak yang mendominasi itu PGSD. Oke, karena memang tempatnya di situ ya, tempat latihannya juga di kampus FKIP ya. Oke, tapi sebelum pandemi ada nggak sih prestasi lain? Ada, Kembara Munas. Jadi angkatan atas aku yang sekarang semester 7 waktu itu ikut kemah bakti. Itu khusus Racana Pramuka Muhammadiyah se-Indonesia. Itu kegiatannya ada di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi yang menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Tangerang itu itu acara nasional gitu. Oke, bagus banget. Makanya kita udah pernah ke ranah nasional bahkan internasional ya, sampai ASEAN. Nah, ini makanya buat teman-teman di sana atau maba-maba ya terutama yang belum ikut UKM bingung nih apa. Nah, ini Pramuka tuh udah lengkap banget ya nggak sih? Tentang benefit apa aja yang bisa didapat nih. Tapi kalau ngomongin benefit, kadang tuh kita ngerasa kurang kalau merasa wah kayaknya kurang seru nih. Nah, emang seseru apa sih belajar di Pramuka tuh, ikut UKM Pramuka tuh serunya kayak apa? Mungkin kalau dibilang seru enggaknya itu dari diri kita sendiri sih ya, seneng atau enggaknya gitu. Dan dibilang seru ya seru banget gitu. Kalau buat kamu apa nih? Serunya tuh kayak gimana? Karena semua hal itu ada di Pramuka gitu. Jadi apa yang minat aku, bakat aku semuanya ada di Pramuka, sudah mencakup gitu. Jadi seru sih. Oke, pokoknya di sini tuh seru banget dan kalian juga wajib untuk coba. Nah, tapi kalau tadi kan untuk maba ya. Kalau untuk misalnya buat anak semester 3 gitu atau pokoknya bukan maba, boleh gak sih masuk? Masih boleh. Nah, ajak dong nih yang pada belum masuk Pramuka. Iya nih, mungkin kakak-kakak yang masih bukan maba itu masih ikut Pramuka. Silakan saja langsung datang ke Sekretariat Pramuka.
Nah, kita udah ngobrolin panjang banget dan kita juga udah ajak kalian nih buat ikut gabung ke UKM Pramuka. Tapi kita nggak sampai di situ aja karena kita mau main You Games. Oke, di You Games kali ini kita bakal main pernah nggak pernah nih. Nah, buat kalian yang belum tahu atau baru nonton nih, buat kakak juga, nanti aku bakal kasih 6 pertanyaan ke kakak dan itu harus dijawab cepat dengan jawab pernah atau tidak pernah berserta alasannya. Oke? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Pernah atau nggak pernah dapet nilai terjelek di kampus? Woi. Enggak, belum. Oke. Berarti ini salah satu bukti bahwa kalau sibuk all day termasuk UKM, tapi ikut organisasi juga? Enggak. Oke, UKM dan semuanya lah tetap fokus sama kuliah. Mantap. Oke. Lanjut ya. Pernah atau nggak pernah mencoba mencairkan susah dengan ngelucu tapi garing? Enggak pernah. Oke, berarti anaknya seru banget nih jokesnya. Gimana? Aku lebih ke diem aja sih. Lebih ke menikmati. Oke, berarti ada orang yang kerjaannya ngejokes lagi ya. Iya, Kamu tim betul. yang ketawa aja. Iya, betul. Gitu. Oke. Lanjut. Pernah atau nggak pernah pura-pura nggak denger waktu dipanggil teman-teman anggota? Pernah. Kenapa? Kenapa coba? Kepala kesel, abis yang ditanya cuma itu aja. Jadi kayak nggak ada pertanyaan lain gitu. Oke, gondok nih anak nanya. Iya, kayak udah tahu tapi kenapa nanya gitu. Oke. Lanjut. Pernah atau nggak pernah punya pengagum rahasia sama adik tingkat atau kakak tingkat? Siapa nih yang nonton nih? Pernah. Siapa? Adik atau kakak? Dua-duanya. Kalah saya. Boleh nggak spill inisial? Ini Kalau siapa? nggak usah, nggak apa-apa. Boleh bebas. Siapa tahu dia nonton. Dari anak teknik. Kenapa? Terus sekarang jadian atau enggak? Nggak mau. Kenapa? Ya Allah. Biasanya anak teknik kan ganteng-ganteng gitu kan. Iya. Perkasa gitu. Kenapa? Kayaknya masih kemakan sama omongan katanya anak teknik modus. Oke, nih dengerin ya anak teknik ya, tolong. Ini udah ada bukti nyata loh kalian tukang modus, bener nggak tuh? Hati-hati ya makanya, jangan banyak deketin cewek mulu. Oke, lanjut. Pernah atau nggak pernah TikTokan di tempat umum sampai diliatin sama orang-orang? Nggak pernah. Kenapa nggak punya TikTok? Punya tapi nggak terlalu suka main-main kayak gitu sih. Jadi cuman kayak punya TikTok tapi cuma buat lihat-lihat aja. Oke, Nggak pernah bikin. scroll aja ya. Kalau bikin-bikin gitu berarti enggak. Enggak. Oke. Nggak apa-apa. Nggak pede soalnya. Kan kita punya selera masing-masing ya Iya, kan, betul. banyak hobi. Oke, lanjut nih yang terakhir. Pernah atau nggak pernah ngomong hal manis ke teman-teman anggota UKM karena suatu hal? Omongan manis. Misalnya nih, entah suasananya lagi panas, atau misalnya ada berantem, atau ada orang yang lagi bosen nih di UKM kamu, atau hal apalah gitu, terus kamu ngomongin hal-hal yang manis gitu. Nggak pernah. Kenapa? Soalnya nggak tahu kenapa, apalagi ya ke cowok Hmm. ngomong lembut aja kayak baper, kayak nyebelin banget, serba salah gitu. Ntar ngomong keras dikit dibilangnya galak. Dihalusin dibilang bikin baper ya nih. Tipenya tipe-tipe kayak gimana nih? Bingung aku juga. Oke, thank you nih udah main You Game sama aku kali ini. Nah, sebelum kita closing nih, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke teman-teman organisasi atau UKM Pramuka atau UKM apapun, pokoknya semua orang? Oke. Karena kita kan masih muda ya, jadi lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita harus lebih produktif, jangan rebahan aja. Wah, mantep banget nih. Meskipun pandemi ya, meskipun Iya. musim hujan nih sekarang, Betul. rebahan mulu juga bikin pegel gitu, badan kaku ya kan. Oke, thank you banget nih buat Kak Intan yang udah nemenin kita selama ini. Nah,
Buat teman-teman juga saksikan terus tayangan podcast kita bersama UKM lainnya dan juga episode lainnya yang gak kalah seru. Buat kalian semua yang udah nonton, terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you!